Bismillah, ketemu lagi. Ada satu brand laptop yang sukses bikin gua penasaran banget ya. Pengen cobain udah dari lama, dari tahun lalu. Alhamdulillah kesampean juga gua bisa nyobain laptop bikinan Huawei. Karena si Huawei ini kan punya line up smartphone yang super premium. Tabletnya juga lumayan bagus dan murah. Nah, gimana dengan laptopnya? Yang gue cicipin sekarang ini versi paling baru yang dijual resmi di sini, MacBook D15. Sebenarnya seri ini udah nongol dari tahun lalu, tapi itu pakai AMD Ryzen. Nah, yang versi barunya ini pakai Intel Comet Lake Gen 10. Sebenarnya kalau ngomongin looks ya nggak bisa dibantah ya, kalau MacBook D15 ini rada mirip MacBook Pro. Nggak masalah sih sebenarnya mau mirip apa enggak, karena yang lebih penting ditanyain adalah ini bagus nggak build quality-nya. Nah, FYI laptop Razer Blade yang gua pakai pun juga mirip MacBook Pro. Nah, si MacBook D15 ini kan punya layar 15,6 inci. Secara dimensi kalau dilihat mata ini termasuk agak gede ya. Tapi begitu dipegang ternyata laptop ini enteng banget, cuma 1,6 kg. Enaknya lagi chargernya juga compact banget kayak casan laptop. Udah gitu tebelnya cuma 1,7 cm. Yang artinya laptop ini enteng dan tipis banget buat ukuran form factor 15 inci. Bahan bodinya dari aluminium alloy hampir di semua bagian. Opsi warnanya juga mirip MacBook Pro. Ada yang silver kayak yang lagi kita bahas sekarang dan juga ada grey. Tampangnya ini termasuk low profile ya, karena cuma ada tulisan Huawei aja nih di depan. Finishingnya matte, jadi ini nggak bakal nyeplak sidik jari. Layout bagian dalamnya pun punya space kosong di samping kiri dan kanan keyboard. Keyboardnya sendiri punya travel distance yang lumayan rendah. Lumayan ya, nih ada bunyinya juga ya ketika kita pakai buat ngetik. Dan yang gua rasain sih ini masih berasa tactile ya dan nyaman buat diajak ngetik cepet. Dan ada bagian unik di touch dengan icon kamera ini ada di tengah. Jadi ini bukan keyboard, karena kalau kita pencet, nah ini bakal nongol webcam tersembunyi. Diumpetin kayak gini tujuannya buat ningkatin keamanan dan privacy kita. Untuk tombol power ditempatin rada misah seorang diri, ada di sisi kanan dan multifungsi ini. Bisa jadi sensor fingerprint juga buat Windows Hello. Lalu untuk area touchpad ini terasa cukup luas dengan panjang 12 cm, lebar 7 cm. Akurasinya juga bagus, responsif, dan cukup licin. Kalau buat gua sih ini enak ya dipakai untuk scrolling-scrolling. Lanjut lagi untuk I/O port, nggak bisa dibilang berlimpah, tapi udah lebih dari cukup sih. Dikasih satu port USB-C yang sekaligus jadi port buat ngecasnya. Terus ada dua port USB 2.0, satu USB 3.0, HDMI, sama jack audio. Penempatan speakernya sendiri ditaruh di bagian bawah alias ada di balik area keyboard. Ada dua speaker, masing-masing 2 watt. Nah, karena webcamnya ditaruh di area keyboard, makanya Huawei jadi bisa mangkas bezel layarnya. Jadi cuma 5,3 mm di area kiri, kanan, sama atas. Layarnya sendiri pakai panel IPS 1920x1080 pixel, brightness-nya agak sedikit di bawah standar, biasanya kan 300 nits. Nah, ini cuma 250 nits. Tapi kalau kita pakai di outdoor masih ketolong sih, karena layarnya ada lapisan anti glare. Jadi nggak terlalu mantul ya. Sekarang kita masuk bahas speknya. MacBook D15 versi baru ini udah pakai Intel Gen 10 Core i5 10210U, punya 4 core 8 thread, base clock 1,6 GHz, tapi bisa turbo sampai 4,2 GHz. Ditanemin Intel UHD graphics, kalau buat main Dota sih masih enak ya. Even main PUBG aja itu masih bisa jalan 15-30 fps pakai grafis rata kiri. Tapi ya laptop ini pastinya bukan buat dipakai main game berat juga ya. Peruntukannya lebih ke produktivitas sehari-hari, browsing, streaming, bikin presentasi pakai PowerPoint, ngedit foto pakai Photoshop, atau edit video Full HD di Premiere Pro juga masih bisa dan enak. Secara RAM-nya dikasih 16 GB yang udah disolder di boardnya, jadi nggak bisa ditambah. Dan storage ada SSD 512 GB. Kalau kita lihat beberapa skor benchmarknya kayak Cinebench sampai 3D Mark, ini juga masih termasuk oke ya skornya. Yang paling asik sih baterainya, karena buat multimedia aja ini bisa dapat 7 jam. Kalau dipakai buat kerja berat, area yang akan terasa anget di laptop ini adanya di sebelah kiri, tapi ini masih aman sih, nggak ngeganggu pas kita ngetik karena panasnya ini nggak nyampe ke keyboard. Untuk ngebuang panasnya ini Huawei pakai kipas yang ditempatin di area bawah, adanya di sebelah kanan. Yang bikin laptop ini lebih menarik lagi menurut gua karena ada aplikasi tambahan udah terinstall namanya PC Manager. Kita bisa update driver dari apps ini, bisa cek ada error apa enggak di laptop,
dan juga bisa ngelempar tampilan HP dan ngontrol HP dari laptop, termasuk juga buat transfer file ya dari HP. Tapi ini fitur eksklusif khusus pengguna HP Huawei aja. Nah, untuk harganya sendiri Huawei ngebanderol di angka 12.999. Ini udah include bonus tablet Huawei MatePad T8 dan juga tas backpack. Menurut gua harganya ini cukup aja ya, nggak murah tapi nggak kemahalan juga. Terlepas dari harganya, kalau ngomongin produknya sendiri, ini adalah laptop layar gede yang bodinya bener-bener compact, enteng, tipis, performa komputasinya juga udah cukup banget ya buat daily office dan multimedia sama editing tipis-tipis. Kalau buat game pun ini masih bisa, tapi pastinya game casual aja, jangan yang berat-berat macam Dota.